teknologi dan tidak begitu fokus dengan apakah ini setuju dengan statementnya beliau sendiri? Nah ini baru sisi negatifnya. Karena kadang seperti ini pemanfaatan teknologi baik itu TikTok, Instagram itu tidak digunakan untuk pembelajaran, hanya untuk tahu story teman saya lagi jalan-jalan. Berujung julid dan gibah. Tapi kalau dulu masa sekarang yang diharapkan adalah guru yang bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan untuk anak-anak, karena kita harus berhamba pada anak, jangan lupa. Yes. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yosi, Bapak Ibu ya. Oke, relate sekali ya yang disampaikan oleh Bu Yosi tadi, dan kalau kita simpulkan dari pendapat kedua guru, perwakilan guru senior dan junior ya tadi, memang benar sekali. Jadi untuk guru-guru di masa bukan guru masa lalu, nyebutnya apa? Guru-guru yang dulu sebelum mengenal teknologi gitu ya. Kalau kita lihat dari kesimpulannya, tadi adalah pemanfaatan sumber belajar berbasis teknologi yang masih minim gitu ya kalau dulu ya. Jadi pada saat itu guru bisa menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah ini saya pengalaman sebagai siswa ya, kalau di zaman dulu saya masih jadi siswa gitu kan, belum tahu adanya teknologi yang sudah berkembang seperti sekarang ini. Saya belajarnya dengan guru. Guru memberikan materi dari buku, ya sudah saya ikuti seperti itu ya. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, sebagai guru ini sebagai fasilitator. Jadi sumber belajar sudah sangat banyak gitu ya, apalagi yang berbasis teknologi. Mau cari gambar 3D 3 dimensi ya, kemarin baru saja saya menggunakan Sketchfab gitu ya, pakai Google dicari saja mata 3 dimensi itu langsung keluar. Apanya namanya, webnya gitu ya. Kemudian YouTube sudah memfasilitasi. Sosial media yang tadi harapan dari Bu Yosi adalah pemanfaatannya sebagai sumber belajar, bukan hanya sebagai itu ya, kita lihat hiburannya saja di dalam. Nah kemudian kalau kita lihat lagi lingkungan ya, bukan hanya teknologi, tapi sumber belajar juga bisa dari mana saja, utamanya lingkungan, pembelajaran yang kontekstual. Nah bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang berbasis lingkungan itu kita lengkapi dengan teknologi, maka akan menjadi sebuah informasi yang beragam gitu ya, yang kaya akan informasi. Nah di sini adalah perbedaan guru masa lalu dan guru masa sekarang. Nah disclaimer ini saya tidak menyampaikan bahwa guru masa lalu itu kurang ataupun menjelek-jelekan gitu ya, tidak. Tapi di sini adalah kita melihat dari sudut pandang bagaimana cara mengajarkan menggunakan teknologinya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita pasti tahu sekali ya yang disampaikan Bu Yosi benar, guru zaman dulu lebih telaten, ya kan? Lebih telaten, kemudian membimbingnya juga banyak waktu di kelas, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran, ya kita upaya dalam mengembangkan sumber-sumber belajarnya juga pasti berbeda ya, karena adanya teknologi itu tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita ketahui ya bahwa sekarang sudah ada di masa transformasi pendidikan, di mana transformasi pendidikan ini harapannya menjadi sebuah perubahan yang mengarah ke perubahan yang lebih baik ya dalam sistem pendidikan untuk menjawab tantangan pendidikan di zaman modern ini, dan tentunya itu tadi menerapkan atau menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Oke, next saja ya. Ini salah satu transformasi pendidikan adalah melalui permainan pembelajaran. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah ada yang menyampaikan pernah menggunakan word wall. Nah, di sini semua sudah kenal dengan word wall belum Bapak Ibu? Rata-rata sudah ya. Kemudian YouTube ataupun Quizizz gitu ya, pasti sudah banyak yang kenal. Nah, di sini dalam prinsip-prinsip pembelajaran kreatif dan menyenangkan di era digital, ini harapannya juga bukan menjadi sebuah prinsip yang kita baca terus sudah ya. Artinya di sini prinsip-prinsip ini yang harus kita pedomani untuk diterapkan bersama-sama. Bu Yosi tadi sudah menyampaikan pembelajaran yang menghamba pada murid, bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah yang mengikuti kodrat zaman dan kodrat
alamnya seperti itu ya. Jadi anak-anak ini yang apalagi yang kita ajarkan di jenjang SD masih dalam tahapan bermain. Karena ada pernah saya membaca ya ulasan dari satu tokoh gitu yang mengatakan bahwa bermain merupakan kerja keras anak-anak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi ya kegiatan mereka, kesibukan mereka itu adalah dalam tahapan bermain. Nah, untuk itu kalau saat melaksanakan pembelajaran, walaupun ini ya tidak semuanya bisa kita lakukan dengan pendekatan permainan, tapi paling tidak kita sudah mencoba hal tersebut untuk membangun suasana yang menyenangkan yang berpusat pada murid ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dan interaksi, pengalaman belajar yang beragam dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada eksplorasi dan kreasi, pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu bukan pengganti, pembelajaran fleksibel dan berkelanjutan, dan evaluasi yang beragam dan adaptif. Nah, evaluasi di sini bisa dengan kalau saat kita melaksanakan kegiatan asesmen pembelajaran ya Bapak Ibu, asesmen pembelajaran banyak sekali kuis-kuis pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Ini tadi yang diajar Dewantara yang disampaikan. Nah, sekarang nih apa saja sih sumber belajar dari inspirasi bagi guru dan kepala sekolah? Nah, ini nanti akan kita paparkan bersama-sama, akan kita eksplorasi bersama-sama. Walaupun terbatas sinyal, tapi semoga nanti bisa ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya nih supaya suasananya lebih ini lagi ya, rileks lagi, saya minta sediaan Bapak Ibu untuk berdiri, boleh? Nah, sekarang kalau sudah berdiri, tolong Bapak Ibu sekarang berpasangan, jadi mencari pasangannya dan ya diusahakan sejenis ya, artinya bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu-ibu. Ya, jangan yang lawan jenis kalau bisa. Ada ya, sudah ya. Ada yang sudah belum dapat pasangan? Dengan siapa Pak? Siapa? Sudah dapat pasangan? Dua. Oke, Pak Laras. Sampun. Yang belakang aman? Pak Santo mau mencari ibu-ibu apa di situ? Pak Santo boleh minta tolong direkankan Pak. Yang ibu-ibu aman ya yang di belakang ya? Oke. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan mengeksplor sumber belajar ya Bapak Ibu. Nah, di sini sumber belajar mulai dari yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Ibu, ada yang menyebutkan PMM. Semuanya masih memiliki aplikasi ini di handphonenya? Masih ya. Coba sekarang semuanya dibuka untuk kita eksplor apa saja sumber belajar bagi pendidik di sana. Bisa sinyalnya? Nah, kira-kira nih fitur apa yang paling sering panjenengan gunakan? Pengelolaan kinerja karena memang itu untuk ini ya kewajiban kita sebagai ASN ya. Kemudian apa lagi Bu? Pelatihan mandiri luar biasa. Sudah berapa sertifikat itu? 49. Oh, sudah banyak dipelajari tapi belum sempat beraksi nyata. Luar biasa tapi ya. Ada lagi fitur apa lagi? Siap kerja. Pengelolaan kerja. Siap kerja itu aplikasi di luar PMM itu punya BKD dan kita harapkan error. Amin. Apalagi Bu, Bapak Ibu? Asisten guru luar biasa, mantap. Untuk apa Pak? Biasanya mencari apa? Tanya-tanya segalanya. Oke. Biasanya untuk tanya jodoh itu. Nah, tanya jodoh. Keberapa Pak? Oke, sudah ada beberapa macam fitur ya. Pernah tidak memanfaatkan perangkat ajar? Pernah atau belum? Pernah, perangkat ajar. Di dalamnya ada apa sih perangkat ajar itu? Modul ajar, kemudian bahan ajar, modul project, ya, dan juga buku teks ya, buku digital. Oke. Nah, pernah atau belum memanfaatkan bukti karya? Pernah. Untuk apa Bapak Ibu? Bukti karya untuk apa?
Nah, padahal di sana banyak surga loh Bapak Ibu di karyanya. Kita buka ya PMM melalui laptop saya. Nah, sekarang yang tadi Bapak Ibu sampaikan, memanfaatkan ARU atau asisten guru. Kalau guru ini hampir mirip sama seperti apa Bapak Ibu? ChatGPT atau Gemini AI ya, di mana kita bisa berinteraksi langsung menanyakan hal-hal yang ingin kita cari gitu ya. Misalnya Bapak pengalaman jenengan mencari apa di ARU? Tolong buatkan saya TP, oke, TP dari CP yang sudah ada gitu ya, lalu turunannya. Mantap. Jadi ini hampir mirip dengan ChatGPT yang Bapak Ibu mungkin banyak sekali yang sudah menggunakan ya. Nah, kalau di sini yang akan saya sampaikan bukan di ARU-nya Bapak Ibu ya, tapi pada perangkat ajar. Siapa di sini yang belum pernah memanfaatkan perangkat ajar? Jujur saja Bapak Ibu, karena kalau banyak nanti saya buka, tapi kalau tidak saya bisa ceritakan semua lalu kita tampilkan karya.